Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sayang, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya nak, yang mempertemukan kita kembali. Insya Allah kali ini kita akan berkisah tentang peristiwa besar yang terjadi menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai saja dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu kala, 2 bulan sebelum kelahiran Rasulullah, pasukan besar gajah yang dipimpin oleh jenderal perang dan Raja Habasyah menyerbu kota Mekah. Mereka berasal dari Yaman. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah karena Raja Abraha sangat iri sekali melihat orang-orang yang pergi haji setiap tahun. Raja Abraha ingin menghancurkan peninggalan warisan Nabi Ibrahim dan ingin menjadikan gereja sebagai satu-satunya tempat yang wajib dikunjungi manusia. Anak-anakku sayang, siapakah Raja Abraha sebenarnya? Raja Abraha awalnya adalah seorang jenderal perang yang diutus oleh Raja Habasyah Ethiopia untuk menghancurkan kerajaan Yusuf bin Sarhabil di Yaman. Dia mendatangi Yaman 40 tahun sebelum kelahiran Rasulullah, menduduki Yaman dan menjadi raja di sana. Sayangnya, berpuluh-puluh tahun menjadi raja tanpa bisa dikalahkan oleh satu pasukan pun, Abraha terkena penyakit sombong, penyakit kejam, dan penyakit lupa diri. Dia menganggap dirinya sangat kuat dan satu-satunya terkuat di muka bumi. Raja Abraha menginginkan seluruh penduduk wilayah dunia memeluk agama Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Rasa iri dengki Abraha telah berlangsung lama. Abraha tak habis pikir melihat penduduk seluruh dunia, termasuk juga warga Yaman sendiri, berbondong-bondong setiap tahunnya pergi ke kota Mekah. Abraha heran mengapa mereka rela berjalan kaki mengarungi panas gurun pasir hanya untuk melihat sebuah bangunan tua yang disebut Ka'bah. Raja Abraha kemudian berusaha membuat tandingan. Ia pun mendirikan sebuah gereja megah yang luar biasa. Gereja itu bernama Al-Qulais. Pada saat itu, gereja Al-Qulais adalah gereja terbesar, bangunan termegah yang ada di wilayah dunia. Abraha menghabiskan banyak waktu dan dana. Ia menghiasi gereja dengan sebagus-bagusnya. Batu permata, lantai marmer falam menjadi ciri khasnya. Namun sayangnya, tak kalah gereja itu telah ada, tak ada satu orang pun dari seluruh dunia pergi mengunjungi gereja. Mereka tetap saja pergi ke Mekah. Semakin lama, hari demi hari, kemarahan Abraha menjadi kebencian yang luar biasa. Abraha kemudian berpikir, hanya satu jalan bagaimana membuat gerejanya dikunjungi. Hanya ada satu jalan bagaimana orang-orang patuh pada perintahnya, yaitu dengan menghancurkan Ka'bah. Ide gilanya ini tentu saja tidak mendapat tentangan dari para pembesarnya yang penjilat. Maka mereka pun menyiapkan sebuah pasukan besar, mengerahkan seluruh bala tentaranya untuk menyerbu kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Anak-anak, keinginan raja dan perjalanan mereka menuju Mekah tentu saja menyebabkan gaduh yang luar biasa. Penduduk Mekah di bawah pimpinan Abdul Muthalib segera mengadakan rapat. Apakah mereka harus melawan ataukah tidak? Demi melihat sebuah kekuatan yang maha dahsyat, maka Abdul Muthalib menyarankan para penduduk Mekah untuk mengosongkan dan mengungsi keluar dari kota Mekah sesegera mungkin. Tak ada jalan yang bisa ditempuh kecuali menyelamatkan diri, menyelamatkan harta yang ada. Ketakutan pun melanda seluruh penduduk Jazirah Arab. Dalam perjalanan menuju Mekah, tentara Abraha juga mengadakan serangkaian perampokan di
yang dirampok adalah harta domba milik Abdul Muthalib, sang penguasa Mekah waktu itu. Abraha mengambil 200 ekor dombanya. Mendengar dombanya ditawan, Abdul Muthalib segera bergegas menemui Abraha. Kedatangan Abdul Muthalib tentu saja disambut gembira oleh Abraha. Abraha merasa Abdul Muthalib akan meminta ampun dan membiarkannya melenggang menghancurkan Ka'bah begitu saja. Saat mereka bertemu muka, Abdul Muthalib pun segera mengajukan permintaannya. Ia berkata, "Wahai Abraha, kembalikan 200 ekor untaku." Tentu saja keinginan Abdul Muthalib ini mengherankan Abraha. Dia berkata, "Hai Abdul Muthalib, bagaimana bisa kau hanya meminta hartamu? Kau tidak meminta aku agar menunda, agar tidak menyelamatkan Ka'bah. Bagaimana bisa engkau tidak peduli dengan Ka'bah?" Dengan senyum, Abdul Muthalib menjawab, "Wahai Abraha, tahukah kamu, domba itu adalah kepunyaanku. Maka sudah menjadi kewajibanku memintanya kepadamu, menyelamatkan domba-dombaku. Tetapi ingat, Ka'bah adalah milik Allah. Maka pasti Allah akan menjaganya. Aku hanya mengingatkan kepadamu, engkau berhadapan dengan kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang maha besar, yang menguasai seluruh jagat raya. Aku sarankan padamu untuk segera berbalik muka sebelum kalian semua rusak binasa. Sungguh tak ada kekuatan pun yang bisa mengalahkan kekuatan Allah." Demikian kata Abdul Muthalib dengan sangat berani dan gagah perwira. Abraha hanya tertawa. Kemudian dengan kesombongannya yang luar biasa, ia berkata, "Hei Abdul Muthalib, hari ini tak ada yang bisa mengalahkanku. Aku terkuat sepanjang masa. Pulanglah dan katakan kepada penduduk Mekah, kalau tak ingin mati sia-sia, segera keluar dari sana dan biarkan kami menghancur luluhkan Ka'bah." Abdul Muthalib segera pulang dan sesampainya di Mekah mengemasi barang-barangnya. Anak-anakku sayang, kegelisahan tentu saja menghampiri Abdul Muthalib. Dia pun tawa mengelilingi Ka'bah. Namun kemudian Abdul Muthalib yakin dalam hatinya, "Duhai Allah, Engkau pasti menjaga rumahmu yang mulia." Hari semakin mendekat. Kelahiran Nabi Muhammad pun semakin dekat. Aminah tak mampu mengungsi keluar. Dia tetap tinggal di Mekah karena tak lama lagi sang putra akan segera lahir ke dunia. Di satu sisi, Abraha dan bala tentaranya telah semakin mendekati kota Mekah. Saat mereka sudah sangat dekat dengan Ka'bah, tiba-tiba gajah-gajah mereka tidak mau kembali maju. Gajah-gajah itu seperti hendak memutar balik dan kembali ke negerinya. Mereka seakan-akan melihat sebuah kengerian yang luar biasa. Kejadian aneh ini tentu saja mengherankan Abraha. Namun bukan akal sehatnya yang bicara, tetapi emosinya. Abraha dan bala tentaranya memukuli gajah dan memaksa mereka kembali maju menyerang Ka'bah. Tak lama berselang, tiba-tiba langit yang semula cerah gelap seketika. Abraha heran dan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apakah terjadi gerhana? Namun pertanyaan itu segera terjawab tak kala mereka melihat sebuah bayangan hitam yang luar biasa semakin datang mendekat. Mata-mata pun terpesona. Mata-mata yang semula marah tiba-tiba ngeri menatap ke langit biru. Tak ada lagi langit biru, ada sebuah bayangan besar menyerbu mereka. Belum sempat mereka berpikir, maka mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri begitu banyaknya ribuan, bahkan mungkin jutaan burung ababil datang dari langit menyerbu mereka. Burung-burung itu seperti serangkaian pesawat udara yang menukik menghancurkan. Burung-burung itu ternyata membawa batu-batu terbakar yang diambil dari neraka. Ada 3 batu yang dibawa oleh setiap burung, 2 di paruhnya dan 1 di mulut mereka. Tak kalah semakin dekat, maka burung-burung itu pun segera melepaskan batu yang mereka punya.
batu-batu itu tajam luar biasa. Mereka mampu menembus baju-baju besi dan melukai para tentara serta tentara gajah itu sendiri. Anak-anak sayang, tak menunggu lama, jatuhan kesakitan rolongan mengerikan memenuhi seluruh langit permukaan kota. Begitu dahsyat suara kesakitan mereka, membuat para penduduk yang mengungsi di sela-sela bukit hanya bisa merinding dan menyakit. Tak berapa lama mayat-mayat bergelimpangan. Semua bala tentara yang lengkap dengan baju besi dan gajah-gajah yang luar biasa tewas sia-sia. Abraha yang melihat kejadian ini menjadi takut luar biasa. Dia pun segera memecut kudanya lari menuju Yaman. Sebuah batu menembus kulitnya. Namun Abraha tidak langsung mati seketika. Ia dibiarkan Allah menahan sakit luar biasa. Abraha memacu kudanya cepat lari, namun luka semakin dalam. Dalam perjalanan menuju Yaman, Abraha mati mengenaskan. Dadanya terbelah dan jantungnya keluar. Jasad Abraha pun ditemukan oleh rakyatnya dan siapa saja yang berada di Yaman, menjadi pertanda bagaimana Allah menghabisi musuh yang berani menentangnya. Anak-anakku sayang, demikian kisah kali ini, satu peristiwa besar yang menandai kelahiran Rasulullah. Maka pada tahun kelahiran Rasulullah, para penduduk Jazirah Arab menyebutnya dengan tahun gajah. Baiklah, itu saja kisah hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya, kisahkan kembali dengan bahasa kalian. Kami tunggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.